Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi dalam Suara Pastoral, renungan singkat. Dan saya percaya Saudara tetap ada dalam perlindungan, dan harapan saya juga kita tetap dalam keadaan yang sehat berkat Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di pagi hari ini marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk kita berdoa, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita yang memberikan inspirasi dan motivasi dalam kita beraktivitas. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini tema kita adalah percaya dalam hati, bersaksi dari mulut, dan berbuah lewat tindakan. Dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 8 berkata, "Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu." Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara, dalam renungan kita hari ini menyangkut dialog Paulus dengan Yahudi, ajaran tentang keselamatan. Di sini kita melihat suatu dialog yang mencerahkan dengan suatu kesimpulan keselamatan adalah anugerah, bukan hasil perbuatan. Nah, saudara, Paulus mau menegaskan jika mereka percaya akan hukum Taurat, maka apa kata hukum Taurat itu sendiri tentang kebenaran? Jika kita percaya tentang keselamatan oleh iman, apa kata firman tentang keselamatan oleh iman? Paulus menegaskan, bukan karena mereka Yahudi keturunan anak Abraham dan memiliki hukum Taurat, mereka dibenarkan karena melakukannya. Sebaliknya, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Jadi, di dalam hukum Taurat, tak seorang pun dibenarkan, karena semua orang melanggarnya. Apa kata firman tentang keselamatan? Orang dibenarkan karena iman. Roma adalah surat Paulus terlengkap dari 13 surat dari Perjanjian Baru. Uraiannya lebih luas, menjelaskan sejarah keselamatan itu. Pertama-tama bagi Yahudi, kemudian non-Yahudi. Paulus meyakinkan Yahudi bahwa keselamatan bukan dari pekerjaan hukum Taurat, tetapi oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Maka baik Yahudi maupun non-Yahudi harus percaya kepada Yesus Kristus yang ditentukan Allah menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Paulus menyadari bagi Yahudi, Taurat adalah milik yang berharga, membedakan mereka dengan bangsa lain. Namun hukum Taurat tak menyelamatkan. Dalam hukum Taurat, orang benar melanggarnya berarti dosa. Kenyataannya, tak ada yang benar menurut pekerjaan hukum Taurat, karena setiap hari kita melanggar hukum Taurat. Jadi, menurut Taurat, manusia adalah berdosa dan konsekuensi dosa adalah maut. Allah tidak membiarkan manusia mati oleh dosa. Kristus telah datang menebus dan menyelamatkan lewat apa? Pengorbanannya. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Nah, saudara, apakah sederhana itu? Apakah setiap orang mengaku percaya memperoleh keselamatan? Paulus bukan menyederhanakan, namun demikian adanya. Setiap orang harus menyadari keselamatan itu bukan hasil usaha, melainkan anugerah Allah yang kita terima melalui iman. Disinilah Paulus menjelaskan peran firman. Iman timbul karena pendengaran akan firman dalam Roma pasal 10 ayat 17. Firman yang didengar kita hayati dalam hati, disaksikan lewat mulut, dan berbuah lewat pengabdian. Percaya dalam hati, suatu perenungan yang mendalam di dalam diri akan kebenaran firman. Percaya dalam hati bukan menurut pikiran inteligensia, seperti Maria ketika malaikat menyampaikan firman. Dia percaya dan menghayatinya dalam hati. Demikianlah kita orang percaya, saudara, harus terpatri
di dalam diri kita kebenaran akan firman Tuhan. Selanjutnya, bersaksi lewat mulut. Setiap orang yang menghayati kebenaran firman dalam hatinya akan memberikan kesaksian. Itulah yang disampaikan lewat kata, nasihat, pujian, dan lain-lain. Kata-kata yang keluar dari mulut kita semestinya buah dari iman. Apa yang dikatakan dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Selanjutnya, saudara kasih dalam Tuhan, berbuah lewat pengabdian. Tak cukup hanya menghayati dan berkata-kata, tetapi harus disertai lewat perbuatan sebagai buah iman. Harus kita bedakan. Buah baik bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi buah baik yang kita hasilkan karena kita telah menerima keselamatan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan di pagi ini mengingatkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah yang kita terima melalui iman. Keselamatan adalah anugerah bukan karena budi baik manusia. Bagaimanakah sikap orang percaya menerima keselamatan? Hidupnya akan tetap di dalam firman. Jadi saudara, jangan kita jauh dari firman, karena mendengarkan firman menimbulkan iman, percaya dalam hati, bersaksi lewat mulut, dan berkelimpahan dalam tindakan dan pengabdian yang memuliakan Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, renungan singkat ini menguatkan kita dan memberikan kita semangat terus dalam kita menjalani hidup ini. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, hamba berdoa, Kau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, memberkati segala usaha, berkati segala aktivitas mereka hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan buat selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.